Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sebaik-baik kenikmatan dan sebesar-besar karunia. Itulah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenikmatan beramal sesuai dengan sunnah, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenikmatan Allah kuatkan kita untuk senantiasa berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala sampai kita meninggalkan dunia ini. Kemudian segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah kembali mengizinkan kita dengan taufik dan hidayah dari sisinya untuk hadir pada malam hari ini di masjid yang kita cintai ini, di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam rangka saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran, dan dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita mengambil kajian satu tema khusus, yakni keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yang dalam istilah syar'inya birrul walidain. Al-bir yang diartikan kebaikan atau kebaktian secara bahasa
Dia adalah ismun jami'un likulli ma'anil khair. Itu sebuah sebutan untuk semua makna yang mencangkup di dalamnya kebaikan. Itu sebuah nama yang mencakup seluruh makna kebaikan. Itu dinamakan dengan al-bir. Maka birrul walidain, yakni maknanya adalah al-ihsanu ilal walidain bil qawli wal fi'li taqarruban ila Allah Ta'ala. Yakni berbuat baik kepada kedua orang tua, apakah dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, yang tujuannya adalah taqarruban ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dari definisi ini berarti birrul walidain adalah sebuah ibadah. Karena itu mesti diniatkan taqarruban ila Allah Ta'ala. Karena ketika birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak bertujuan untuk taqarruban ila Allah Ta'ala, maka tidak dinamakan itu sebagai kebaikan yang bernilai ibadah. Karena boleh jadi seseorang berbuat baik, seorang anak contohnya zaman ini, dia sengaja berbaik-baik dengan ibu bapaknya agar apa? Agar dibelikan HP. Atau dia berbaik-baik dengan ibu bapaknya agar apa? Agar diberi warisan dan seterusnya. Maka ini tidak bernilai ibadah. Maka birrul walidain baru dia bernilai ibadah kalau diniatkan sebagai taqarruban ila Allah Ta'ala. Dan memang dalam Islam birrul walidain adalah ibadah. Bahkan perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menempatkan birrul walidain setelah perintah ibadah yang teragung kepada Allah. Karena perintah yang teragung kepada Allah apa? Perintah yang teragung yang datang dari Allah untuk hambanya adalah mengibadati Allah saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi kalau kita ditanya apa perintah yang teragung, jawabannya adalah mentauhidkan Allah, mengibadati Allah dan tidak mempersekutukannya. Dan ketika Allah memerintahkan kita dengan ibadah yang teragung ini, dengan tauhid, maka Allah ikuti setelah itu dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Menunjukkan apa itu? Ketika tauhid sebagai sebuah perintah yang teragung yang ada dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, lalu digandengkan dengan perintah berikutnya, menunjukkan apa? Menunjukkan yang berikutnya itu juga sesuatu yang agung. Kita beri logika sederhana. Seorang pekerja di bengkel misalnya, kemudian dia berjalan beriringan dengan Pak Presiden, sambil Pak Presiden menggandeng tangannya. Seketika itu mulia enggak dia? Seketika itu dia jadi mulia. Karena dia bergandengan dengan orang yang juga mulia. Maka Allah Ta'ala menggandengkan perintah mentauhidkannya, mengibadatinya dengan perintah birrul walidain. Menunjukkan perkara birrul walidain bukan perkara main-main. Adalah perkara yang besar. Sebagaimana tauhid menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga, maka begitu juga birrul walidain sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Sebagaimana mencampakkan tauhid melakukan syirik sebab seseorang masuk neraka, maka begitu pula uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua sebab seseorang masuk ke dalam neraka.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah birrul walidain yang Allah gandengkan dengan perintah mentauhidkannya. Pertama dalam surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Ayat ini dinamakan oleh para ulama ayat hukukul ashrah. Ayat yang memuat di dalamnya 10 hak. 10 hak. Dan hak yang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini hak tentang Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah saja dan jangan persekutukan dia dengan sesuatu pun. Kemudian setelah itu Allah mulai dengan hak sesama manusia. Dan yang pertama, peringkat tertingginya adalah setelah itu, wabil walidaini ihsan. Dan dengan kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Baru karib kerabat, anak yatim, miskin, dan seterusnya. Dan ayat ini Allah menempatkan wabil walidaini ihsana setelah perintah mentauhidkan Allah, mengibadati Allah. Ini dalil yang pertama. Dan dalil yang kedua dalam surat Al-Isra ayat 23 atau surat Bani Israel ayat 23. Kembali Allah menggandengkan perintah mentauhidkan Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabb engkau memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar janganlah kalian menyembah kecuali hanya Dia saja. Ini perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Isra 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabb engkau memerintahkan janganlah kalian menyembah kecuali hanyalah Dia saja. Kemudian wabil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Ini termasuk perintah yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, Al-Isra 23. Setelah perintah mentauhidkan Allah, mengibadati Allah saja. Dan juga dalam surat Luqman ayat 14, di bagian akhir ayat, Allah Ta'ala memerintahkan bersyukur kepada Allah, bersyukur kepadanya, dan diikuti dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, anishkurli waliwalidayk. Lihat ayat ini. Allah menggandengkan perintah bersyukur, berterima kasih kepadanya dan kepada kedua orang tua. Allah gandengkan. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Itu dengan mengibadati Allah. Waliwalidayk, dan kepada kedua orang tua engkau. Itu dengan berbakti kepadanya. Maka dalil-dalil yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan perintah Allah yang teragung setelah perintah mentauhidkan Allah. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan bil walidaini ihsana dalam ayat ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan perkataan beliau ini oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, ketika menjelaskan wabil walidaini ihsana, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yuridu al-birra bihima ma'al lutfi waliyil janib fala yughlidhu lahuma fil jawab
wa la yuhiddu an-nazara ilayhima wa la yarfa'u sawtahu 'alayhima bal yakunu baina yadayhima mithla al-'abdi baina yaday sayyidi tadhallulan lahuma. Apa kata Ibnu Abbas? Yang dimaksud dengan ayat ini adalah al-birru bihima ma'al lutfi walinil jani. Berbuat baik kepada kedua orang tua dengan merendahkan diri dengan sikap yang lunak. Fala yughlizu lahuma fil jawab. Dan tidak berkata kasar, bersikap kasar di dalam menjawab perkataan mereka berdua. Wala yuhiddun nazara ilaihima. Dan tidak menajamkan pandangan mata kepada mereka. Apa maksud menajamkan pandangan mata? Menatap dengan marah, dengan sinis dan seterusnya. Tidak dibolehkan. Wala yarfa'u sawtahu alaihima. Dan tidak boleh seseorang meninggikan suaranya di atas suara mereka. Bal yakunu baina yadayhima mithlul 'abdi baina yaday sayyidi tadhallulan lahuma. Bahkan hendaklah seorang anak di hadapan kedua orang tuanya seperti seorang hamba sahaya di hadapan majikannya, di mana dia merendahkan diri kepada mereka. Ini tafsir dari Ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini juga semakna dengan Al-Isra 24, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah." Dan rendahkanlah diri engkau. Janah walaupun dia berarti sayap, maknanya rendahkan diri engkau dengan penuh kerendahan, dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Dan di antara makna ayat ini, kata Urwah bin Zubair, yani talinu lahuma hatta la yamtani'a min syai'in ahabba. Bersikap lembut kepada mereka sehingga tidak keduanya terhalang disebabkan sikap kita dari sesuatu yang mereka inginkan. Jadi jangan orang tua terhalang dari mendapatkan sesuatu yang dia inginkan disebabkan sikap kita. Nah, ini makna ayat waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan diri engkau kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang kalau boleh jadi orang tua terhalang setelah dia melihat sikap anaknya, padahal dia menginginkan itu. Dia menginginkan ini, dia menginginkan itu. Keinginan yang wajar. Tetapi kadang-kala terhalang setelah melihat sikap anaknya. Maka ini makna dari ayat waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Jadi seseorang bersikap lunak sehingga kedua orang tuanya bisa leluasa dia, bebas dia dengan senang hati untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Dan dari Sa'id bin Jubair, sama juga seorang tabi'in, sebagaimana Urwah, makna ayat waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, kata beliau, ikhda' li walidaik kama yakhda'u al-'abdu lis-sayyid. Rendahkan diri engkau kepada kedua orang tua engkau sebagaimana seorang hamba merendahkan diri di hadapan majikannya. Ini mirip dengan penafsiran Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dalam pelajaran akidah kita mengetahui tentang keutamaan tauhid.
bahwasanya sedikitnya amal yang ada pada seseorang, tapi dengan tauhidnya yang murni, Allah mudahkan baginya masuk ke dalam surga dan diampuni dosanya. Misalnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah yang dikenal dengan hadis bitaqah, di mana Nabi SAW bersabda, yustahu birujulin min ummati ala ru'usil khala'iq yaumal qiyamah. Dipanggil, diseru salah seorang laki-laki dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Fayunsharu lahu 99 sijlan. Kemudian dibentangkan untuknya 99 catatan kejahatannya. 99 catatan kejahatan. Kullu sijlin minha maddal basar. Satu lembar sejauh mata memandang. Lalu ditanyakan kepada hamba ini, adakah atungkiru min hadhihi syai'an? Adakah satu saja dari catatan dosa ini yang engkau ingkari? Dia mengatakan, la ya Rabb, tidak ya Allah. Hal 'indaka min 'udhr? Adakah engkau memiliki uzur? Alasan? La ya Rabb. Maka Allah katakan kepadanya, laka 'indana hasanah. Itu ketika Allah bertanya kepadanya, hal laka min hasanah? Adakah engkau memiliki satu kebaikan saja? Maka dia tidak bisa menjawab. Dia tidak ingat lagi. Adakah dia memiliki kebaikan? Maka Allah katakan, laka 'indana hasanah. Engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkan satu kertas kecil bertuliskan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ditegakkan timbangan amal. Diletakkan 99 catatan kejahatannya yang satu lembar sejauh mata memandang di satu daun timbangan. Dan diletakkan di satu daun timbangan yang lain, yakni amalan yang dia lakukan, yaitu ucapan 2 kalimat syahadat, kalimat tauhid. Ternyata berat ucapan kalimat tauhid, sehingga beratlah kebaikannya mengalahkan keburukannya. Ini keutamaan tauhid, jalan mudah menuju surga. Dan begitu pula lah tentang birrul walidain, bahwa dia adalah jalan mudah menuju surga. Dalam bab tauhid yang kita bahas tadi, orang yang sedikit amalnya, bahkan banyak keburukannya, tetapi tauhidnya murni, tidak ternoda oleh kesyirikan, menjadi sebab Allah ampuni dia, Allah masukkan dia dalam surga. Maka begitu pula seorang anak yang sedikit mungkin amalannya, kebaikannya sedikit, kalau bersedekah dia tidak mampu banyak-banyak, berzakat tidak mampu, umrah tidak mampu, haji apalagi. Dia tidak mampu sholat malam, memperbanyak sholat sunat, baca Quran dan seterusnya, dia tidak mampu. Dia hanya mampu yang wajib saja. Maka mudah baginya masuk ke dalam surga kalau dia mengetahui jalan tolnya, pintunya. Pintunya adalah birrul walidain. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dan beliau mengatakan hadza hadisun sahihul isnad, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannafnya, hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fahafiz in syi'ta aw dayyi. Apa kata Nabi SAW? Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Maka jagalah pintu surga engkau jika engkau ingin, atau campakkanlah. Artinya apa? Kalau dia menyia-nyiakan orang tuanya, dia telah menyia-nyiakan pintu surganya.
Sedangkan Allah mengetahui dia tidak bisa masuk surga dengan ibadahnya. Ibadahnya sedikit, dosanya banyak. Sedekahnya sedikit, salat malamnya sedikit, dosanya banyak. Dia tidak bisa masuk surga dengan ibadahnya. Tapi ada satu pintu yang kalau dia menginginkan, Allah tidak peduli dengan sedikit ibadahnya ataupun banyak dosanya. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan pintu itu adalah kedua orang tuanya. Dan Nabi SAW menyebutkan di sini, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fahafil in syi'ta aw dayya. Maka jagalah pintu itu jika engkau ingin. Pertahankan pintu jika engkau ingin. Atau terserah engkau sia-siakanlah. Berkata Al-Kushairi, makna abwabul jannah awsatu abwabil jannah adalah ay khairu abwabiha, pintu yang terbaik. Sehingga orang Arab mengatakan fulan min awsati qaumihi. Awsat artinya pertengahan. Fulan awsati qaumihi. Fulan adalah orang pertengahan dari kaumnya. Maknanya apa? Khiyarihim. Maknanya adalah yang terpilihnya. Makanya umat Nabi SAW dikatakan apa? Ummatan wasaton. Umat pertengahan. Makna pertengahan ini apa? Maknanya adalah khiyaruha, yang terbaiknya, yang terpilihnya. Maka dikatakan pintu yang paling tengah, pintu yang terbaik dan yang terpilih. Pintu yang terbaik yang bisa seseorang dengannya masuk surga adalah orang tua. Dan juga disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih ketika mensyarah hadis ini. Makna hadis ini bahwa orang tua awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah, maknanya adalah anna ahsana ma yatawassalu bi ila dukhulil jannah wa yatawassalu bi ila wusuli darajatiha al-'aliyah. Bahwa yang paling baik, yang paling ahsan, yang menyampaikan seseorang untuk masuk ke dalam surga, atau yang paling menyampaikan seseorang kepada derajat yang tinggi adalah pintu yang paling tengah tadi. Itulah pintu birrul walidain. Karena itu sangat ma'ruf bagi kita bahwa surga itu dikatakan ada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Walaupun dengan lafaz ini bukan hadis. Dengan lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Dengan lafaz ini jangan katakan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Karena ada hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunatnya, di mana datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astaghfiruka." Ya Rasulullah, saya ingin pergi berperang, ingin pergi berjihad. Dan saya datang kepada engkau meminta pendapat engkau. Nabi bertanya kepada orang ini, "Hallaka min Apakah engkau memiliki ibu?" Maka dia menjawab, "Na'am." Nabi katakan, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Tetaplah engkau bersama ibu engkau, karena surga berada di bawah kedua kakinya. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Ini lafaz yang sahih. Lafaz yang sah dari Nabi SAW, bukan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, akan tapi fa innal jannata tahta rijlaiha, bahwa surga berada di bawah kedua kakinya, kedua kaki. Kenapa dikatakan surga seorang anak berada di bawah kedua kaki itu? Kenapa dikatakan seperti itu?
Para ulama menjelaskan syarah hadis ini bahwa sesuatu yang berada di bawah kedua kaki seseorang, maknanya adalah dialah pemiliknya dan dialah penguasanya. Pemilik bagi apa yang ada di bawah dua kaki, penguasa bagi apa yang ada di bawah dua kaki. Kalau dia menginginkan, dia berikan apa yang ada di bawah kedua kakinya. Artinya apa? Seorang ibu bisa memasukkan anaknya ke dalam surga kalau dia ingin. Kalau dia berikan surga itu kepada anaknya. Namun tentulah anak harus berusaha bagaimana ibu itu mau memberikan surga itu kepadanya. Kalau dia durhaka kepada ibunya, maukah ibunya memberikan apa yang ada di bawah kedua kakinya itu? Nah, ini maknanya. Artinya ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya secara lebih khusus, maka dia akan mendapatkan surga karena tentu ibunya akan ridho kepadanya. Karena itu hadis tadi, al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Lalu Nabi mengatakan, fahafiz in syi'ta, maka jagalah pintu itu kalau engkau mau. Kalau engkau tidak mau, audayyi, maka silakan engkau sia-siakan. Artinya apa? Hilanglah kesempatan masuk surga dengan mudah ketika hilang pula kesempatan berbakti kepada kedua orang tua. Ini mana? Masyaallah muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dah masuk Isya? Belum. Seorang anak, bagaimanapun kebaikan sebanyak-banyaknya dia berikan kepada kedua orang tuanya, maka jangan pernah dia menyangka dia telah mampu membalasnya. Jangan pernah menyangka seperti itu. Dan perhatikan kisah ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain dari Zur'ah bin Ibrahim, anna rajulan ata Umar bin Khattab faqala, ya Amirul Mu'minin, inna li amman balaghaha min al-kibar annaha la taqdi hajatan illa wa dhahri matiyah. Bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, ya Amirul Mu'minin, saya memiliki ibu yang telah lanjut usia. Dan dia tidak bisa menunaikan hajatnya sendiri. Melainkan punggungku ini menjadi kendaraannya. Apa maksudnya itu? Berarti dia selalu menggendong ibunya di dalam menunaikan hajatnya. Mau ke WC, mau kamar mandi, mau kemanapun, maka dia menggendong ibunya. Lalu dia bertanya kepada sahabat Umar setelah mengatakan itu, fahal addaitu haqqaha, apakah saya telah menunaikan haknya, telah membalas jasanya? La, belum, kata Amirul Mu'minin. Ya Amirul Mu'minin, alaysa ba'da ma hamaltuha ala dhahri wa habastu 'alayha nafsi? Ya Amirul Mu'minin, apakah masih tidak layak juga aku membalas jasanya, walaupun setelah aku pikul dia di atas punggungku dan aku menahan diri bersabar atasnya? Maka sahabat Umar menjawab, la, tidak, engkau tidak akan bisa membalas jasanya. Li'annaha kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna baqa'aka wa anta tasna'u dzalika biha wa anta tatamanna firaqaha. Karena dahulu dia menggendong engkau, sedangkan dia berangan-angan untuk tetap bisa bersama engkau. Begitu dulu ibu menggendong engkau. Ibu menggendong engkau
dengan angan-angan agar dia bisa selalu bersama engkau. Sedangkan hari ini engkau menggendongnya dengan angan-angan agar segera bisa berpisah dengannya. Agar apa? Agar dia cepat mati. Itulah itu. Seseorang ketika mendapati orang tuanya yang telah tua renta, angan-angannya apa? Kapankah berhenti dia menyusahkan saya? Nah, itulah. Maka berbeda. Tidak akan bisa, kata sahabat Umar. Tidak akan bisa engkau membalas jasanya, meskipun engkau juga menggendongnya hari ini. Karena dahulu dia menggendong engkau waktu kecil, dia berangan-angan untuk tetap bisa bersama engkau, tidak berpisah dengan engkau. Sedangkan hari ini, engkau menggendongnya setelah dia menjadi tua. Tapi engkau berangan-angan agar cepat bisa berpisah dengannya. Maka tidak sama. Dan tidak akan bisa seseorang membalas jasanya. Kemudian disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari juga memiliki kitab hadis Al-Adabul Mufrad, tapi tidak seperti Sahih Al-Bukhari. Disebutkan dari Sa'id bin Abi Burdah, Sami'tu abi yuhaddithu annahu syahida bana Umar wa rajulun yamani yatufu bil bait hamala ummahu wara'a dhahrihi. Aku mendengar ayahku, itu Abi Burdah, bercerita bahwa dia melihat Ibnu Umar dan seorang laki-laki dari Yaman. Ketika itu dia tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan setelah itu laki-laki itu mengatakan, "Ya bin Amr, ya bin Umar, ya bin Umar, atarani jazaituha?" Wahai bin Umar, apakah menurutmu aku telah mampu membalas jasa ibuku ini? Ini orang ini dia bersama Ibnu Umar tawaf nih, mengelilingi Ka'bah. Dan dia dalam keadaan menggendong ibunya. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Ataroni jazaituha? Apakah menurutmu aku telah bisa membalas jasanya dengan cara seperti ini?" Apa jawaban Ibnu Umar? La wala bi zafratin wahidah. Tidak. Tidak juga dengan satu hembusan nafasnya. Artinya apa? Jangankan 10 tahun, 20 tahun dia membesarkan engkau. Bahkan satu hembusan nafasnya yang dengan itu dia membesarkan engkau, belum akan bisa engkau membalas satu hembusan nafasnya. Bukan 1 tahun, bukan 1 hari dia membesarkan engkau. Satu hembusan nafasnya belum bisa engkau membalas jasanya. Dan disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan pentahqiq musnad mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih, rijalnya rijal thiqat, rijal syaikhain, itu Bukhari Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, nimtu fara'aituni fil jannah fasami'tu sauta qari'in yaqra. Apa kata Nabi SAW? Aku tidur, lalu aku melihat dalam tidur aku telah berada dalam surga. Dan aku dengar ketika itu di surga suara seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Fakultu, man haza? Maka Nabi berkata kepada penghuni surga yang lain, ataupun kepada malaikat, man haza? Siapa orang yang membaca itu? Maka dijawab, hadza Haritsah bin Nu'man. Orang itu adalah Haritsah ibnu Nu'man, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Haritsah ibnu Nu'man. Lalu setelah itu Nabi berkata, menceritakan kepada Ummul Mukminin, kadzakal bir, wa kana abarran nasi bi ummihi. Itulah balasan bagi orang yang berbakti. Itulah balasan bagi orang yang berbakti. Dan adalah
Harithah ibnu Nu'man orang yang paling berbakti kepada ibunya. Lihat, biasanya umat Nabi yang bermimpi melihat Nabi di surga. Bukankah seperti itu? Umat Nabi bermimpi melihat Nabi di surga. Ini apa? Kisah ini. Dalam hadis ini, Nabi yang bermimpi melihat sahabatnya di surga. Kenapa? Karena dia adalah orang yang abarran nasi bi ummihi, orang yang paling berbakti kepada ibunya. Bahkan di antara keutamaan Harithah ibnu Nu'man, malaikat Jibril pun menjawab salamnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana Nabi SAW duduk bersama seorang laki-laki yang laki-laki itulah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian masuklah Harithah bin Nu'man dan mengucapkan salam. Nabi menyangka Harithah bin Nu'man tidak mampu melihat malaikat Jibril. Lalu setelah itu Harithah bin Nu'man pergi. Dan Nabi menyusul Harithah bin Nu'man dan berkata, "Hal ra'aita alladhi kana ma'i?" Adakah engkau melihat orang yang bersama aku tadi? Maka dijawab oleh Harithah bin Nu'man, "Na'am, ya saya melihatnya." Maka Nabi mengatakan, "Fa innahu Jibril wa qad radda 'alaika salam." Itu adalah malaikat Jibril dan dia telah menjawab salam engkau. Nah, ini keutamaan Harithah bin Nu'man. Baik para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita pending sebentar dengan azan Isya, dan setelah azan kita lanjutkan. Fadhil, silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan bacakan sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Ibnu Majah dalam sunannya, dan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra dengan sedikit perbedaan lafaz. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, "Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni jitu uridul jihad ma'aka." Datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku datang ingin berjihad bersama engkau. Abtaghi wajah Allah wa darul akhirah." Aku menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat. Walaqad ataitu wa inna walidayya la yabkiyan. Dan sungguh ketika aku datang kepada engkau ini, kedua orang tuaku sedang menangis. Kedua orang tuaku sedang menangis. Menangis karena apa? Karena ditinggal anaknya untuk pergi berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita mengetahui jihad amalan yang agung. Dan laki-laki ini meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis karena berpisah dengan anaknya yang ingin berjihad dengan manusia terbaik, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma.
kembalilah engkau kepada kedua orang tua engkau dan buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Padahal ibunya menangis bukan karena perangai buruknya, tapi karena dia jihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebuah ibadah yang membawa konsekuensi perpisahan. Tapi Nabi katakan, irji' ilaihima, kembali kepada mereka berdua. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Sedangkan jihad amalan yang agung. Maka dari sini Syekh As-Samarqandi, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, ketika menyebutkan hadis ini, belum mengatakan, fi hadzal khabari dalilun ala anna al-birral walidain afdalu minal jihad fi sabilillah. Hadis ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Tapi jihad yang dimaksud di sini bukan jihad yang hukumnya fardu ain. Karena kalau hukum jihad itu telah jatuh fardu ain, di mana Nabi menyeru atau pemimpin satu negeri kaum muslimin menyeru seluruh orang itu berjihad, berarti dia fardu ain, maka tetap pergi berjihad walaupun tanpa izin orang tua. Tapi ketika dia fardu kifayah, bukan fardu ain, maka birrul walidain lebih utama daripada jihad. Kalau pergi berjihad saja yang pahalanya besar, Nabi menyuruh seorang anak itu kembali agar orang tuanya bisa berbahagia bersamanya. Lalu bagaimana lagi dengan selain itu? Mak, saya pergi ke luar negeri, mak merantau cari duit. Padahal selama dia pergi, maknya menangis karena dia tinggalkan. Dan seterusnya. Dan beliau mengatakan, وَهَذَا نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ أَبَوَاهُ وَتَكُونُ طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْغَزْوِ. Dan dengan hal ini kami berpendapat, kata Syekh Samarqandi, bahwa tidak boleh bagi seseorang pergi berjihad fisabilillah apabila tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya. Jihad saja tidak boleh. Apalagi sesuatu yang tidak syariat. Padahal jihad adalah sesuatu yang disyariatkan. Apalagi furud. Lebih tidak boleh lagi. Karena tidak disyariatkan. Dan jadilah ketaatan kepada kedua orang tua lebih utama daripada pergi berperang. Masyarakat muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Ahmad mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam karya Imam Ibn Rajab, birrul walidain kafaratun lil kabair. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah penghapus dosa-dosa besar. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah penghapus dosa besar. Saking apa? Saking besar dan agungnya nilai birrul walidain, sehingga dia mampu menjadi sebab yang dengannya Allah hapus dosa-dosa besar tersebut. Dan ada satu hal yang penting untuk disebutkan di sini, yaitu apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Perhatikan apa kata Imam Ibnu Qayyim. Falaisa min birril walidain ayyada'a rajulu abahu yaknusul kunuf wa yukari 'ala al-humur wa yuqidu fi at-tawn al-hammam wa yahmilu lin-nasi 'ala ra'sihi ma yataqawwatu bi ujratihi
wa huwa fi ghayatil ghina wal yasar was'ati dzatil yad. Apa kata Imam Al-Qayyim? Tidak termasuk perbuatan birrul walidain, bukanlah termasuk perbuatan berbakti kepada kedua orang tua, di mana seorang anak membiarkan bapaknya menyapu WC, menyewakan imar kendaraan, dan menyalakan pelita di kamar mandi. Yang disebutkan Imam Al-Qayyim ini adalah jasa yang ada di zaman dulu. Seseorang diupah karena dia membersihkan WC. Seseorang diupah karena dia menyewakan himarnya, kendaraannya. Seseorang diupah ketika datang malam, ada orang butuh lampu ke WC, dia terangi pakai lampu. Maknanya, tidak termasuk birrul walidain seseorang membiarkan bapaknya menjadi orang upahan. Itulah bahasa lainnya. Bukan birrul walidain. Orang yang membiarkan bapaknya menjadi orang upahan. Sedangkan anak fi ghayatil ghina wal yasar, berada dalam kekayaan, kemudahan, kelampangan hidup. Dia mampu untuk memberikan bantuan. Apalagi untuk sekedar memberi makan dia mampu. Untuk memberikan beras, mengirimkan beberapa ratus ribu dia mampu. Bukan tidak mampu, tapi dia biarkan bapaknya menjadi orang upahan. Walaysa min birrin ummihi, walaysa min birri ummihi ayyada'ha takhdumun nasa wa taghsilu thiyabahum wa tusqi lahumul ma' wa nahwu dzalik. Dan juga bukan termasuk berbakti kepada ibu. Seseorang membiarkan ibunya menjadi pelayan bagi manusia, mencucikan pakaian mereka, memberi minum mereka, dan seterusnya. Wala yasuluha bima yunfiquhu 'alaiha. Dan dia tidak mampu menjaga ibunya dengan cara memberikan sedikit bantuan kepadanya. Tidak mampu dia menjaga ibunya dari pekerjaan-pekerjaan itu, menjadi pelayan bagi manusia dengan memberikan sedikit bantuan. Wa yaqul, dan dia malah berkata, al-abawani muktasibani sahihani walaysa bizaminaini wala a'mayaini. Kedua orang tua kan orang yang mampu berusaha, sehat, bukan orang yang cacat, bukan pula orang yang buta. Nah, itu alasannya. Dia beralasan, orang tua saya kan mampu berusaha, orang yang sehat sahihani, walaysa bizaminaini, dia bukan pula orang yang cacat, wala a'mayaini, bukan pula orang yang buta. Fayallah al-ajab. Ya Allah, alangkah menakjubkan, kata Imam Ibnu Qayyim. Alangkah menyerankan. Aina syartullahi wa rasulihi fil birri walidain wa sillatur rahim ay yakuna ahaduhum zaminan aw a'ma. Di mana pula Allah mensyaratkan dalam birrul walidain, dalam berbakti kepada kedua orang tua, atau dalam menghubungkan silaturahmi, syaratnya adalah kalau salah seorang di antara mereka cacat, kalau mereka buta, baru kita bantu mereka. Di mana pula ada syarat seperti itu? Tidak ada syarat bahwa orang tua baru layak saya bantu kalau dia telah tidak mampu lagi berusaha. Kan gitu alasan sebagian orang. Saya bantu orang tua saya kalau dia tidak lagi mampu berusaha. Bukan seperti itu. Tidak ada Allah mensyaratkan seperti itu. Tidak pula Rasulnya mensyaratkan seorang anak membantu orang tuanya kalau orang tuanya tidak lagi mampu berusaha. Tidak disyaratkan birrul walidain seperti itu. Bahkan selayaknya tidak dia membiarkan orang tuanya menjadi pelayan bagi manusia, upahan bagi manusia, dan seterusnya, jika sang anak adalah orang yang mampu untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan ini adalah perkara yang besar yang seandainya seseorang mengetahui dengan memberikan bantuan kepada kedua orang tua sehingga menjaga mereka dari pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim tadi, sehingga mereka
bisa lebih lapang waktunya dalam beribadah dan seterusnya, bisa lebih sedikit istirahat di masa tuanya dan seterusnya. Maka hendaklah seseorang berusaha untuk itu. Dan ingat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaminkan doa malaikat Jibril 3 kali. Dan salah satu yang beliau aminkan apa? Ketika malaikat Jibril alaihissalam berdoa, ba'uda man adraka abawayil kibar au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Jadi jauh dari rahmat Allah orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia atau salah satunya, tetapi tidak menjadi sebab yang memasukkan dia ke dalam surga. Dan khusus doa malaikat Jibril yang terkait dengan kedua orang tua ini juga diriwayatkan secara khusus oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, walaupun tanpa adanya kisah malaikat Jibril. Akan tetapi Nabi SAW sendiri yang mengatakan, rohima anfu summa rohima anfu summa rohima anfu. Maknanya adalah celaka. Lalu ditanyakan, siapa yang sulbah? Nabi menjawab, man adraka abawaihi 'indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Orang yang menjumpai kedua orang tuanya lanjut usia atau salah satunya, tetapi dia tidak masuk surga. Kenapa? Kenapa dia tidak masuk surga? Karena dia menyia-nyiakan pintu tengah tadi. Karena dia tidak mempergunakan hal itu sebagai kesempatan yang memasukkan dia ke dalam surga. Dan para salaf terdahulu adalah orang-orang yang sangat mengenal tentang keagungan birrul walidain. Satu saja kita sebutkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, yaitu dari Muhammad berkata, kanatin nakhlatu tablughu bil madinati alfan. Di Madinah dahulu pohon kurma itu banyak sekali sampai 1000 batang. Fa'amada Usama bin Zaid ila nakhla. Maka suatu hari Usamah bin Zaid pergi mendatangi pohon kurma itu. Faqata'a min ajli jumariha. Lalu dia potong salah satunya untuk mengambil jantung kurma itu. Faqila lahu bidzalika. Lalu ada yang bertanya kepadanya, kenapa dia memotong pohon kurma itu? Maka dia menjawab, inna ummi ishta'athu alayya wa laysa shay'un min ad-dunya tatlubuhu ummi aqdiru alayhi illa fa'altu. Sesungguhnya ibuku sedang menginginkan jantung kurma ini, dan ibuku menginginkan ini agar aku melakukan ini. Dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang diminta oleh ibuku yang aku mampu melakukannya illa fa'altu, melainkan akan aku lakukan. Ini ucapan Usamah bin Zaid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Usamah bin Zaid bahwa tidak ada laisa syai'un min ad-dunya tatlubuhu ummi aqdiru alaihi illa fa'altu. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang diminta oleh ibuku yang aku mampu melakukannya, melainkan pasti akan aku lakukan. Baik para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita cukupkan. Kita buka beberapa menit untuk soal jawab sebelum kita sholat isya. Ya,
Baik. Kenapa dalam konteks birrul walidain dalam kisah-kisah selalu berbakti kepada ibu yang lebih banyak atau yang lebih didahulukan daripada ayah? Pertama, secara asal kewajiban anak adalah berbakti kepada ibu ataupun bapak. Karena hadis yang disebutkan tadi, al-walid itu mencangkup ibu dan bapak. Bahwa orang tua, al-walid, orang tua adalah awsati abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah, mencangkup ibu bapaknya. Namun apabila dihadapkan kepada mana yang lebih didahulukan atau yang lebih dominan kita memberikan kebaktian, kebaikan, maka dalil menunjukkan memang kepada ibu. Tapi bukan berarti makna dalil ini menafikan, meremehkan ayah. Hadis yang muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Datang seseorang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak dengan kebaikan sikapku? Maka dia menjawab, Nabi SAW menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, summa man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi, ummuka. Kali yang ketiga ditanya lagi, summa man? Siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab sampai 3 kali, ummuka, ibumu. Kemudian dia bertanya, summa man? Siapa lagi ya Rasulullah? Maka baru Nabi SAW menjawab yang keempatnya, summa abuka, kemudian ayahmu. Kemudian ayahmu. Artinya menunjukkan di sini bahwa kepada ibu lebih ditekankan lagi dan lebih dikuatkan lagi sikap birrul walidain. Bukan dalam makna menafikan ayah. Karena kalau orang salah paham, ayahnya dia telantarkan, yang penting orang tua ibu saya. Alangkah sangatnya dia berbakti kepada ibunya sampai ibunya dia gendong kemana-mana. Ayahnya dia tendangnya. Enggak juga itu. Tidak bisa itu. Bukan itu maksudnya. Tapi ini menunjukkan apa? Derajat tingkatan yang lebih seseorang mengerahkan seluruh usahanya untuk berbakti anak kepada ibunya. Dan memang ini telah ditetapkan di dalam nas hadis yang kita sebutkan. Kemudian apabila orang tua kita telah meninggal, manakah yang lebih besar fadilahnya berbakti ketika dia hidup atau ketika dia telah meninggal? Dalam melihat mana yang lebih utama, biasanya terkait itu dengan mana yang lebih sulit. Karena sebuah amalan dikatakan lebih utama dari satu sisi ketika dia lebih sulit untuk dilakukan. Makanya hadis Nabi SAW yang menjelaskan, maukah kalian saya tunjukkan amalan yang dengannya Allah akan menghapus satu kesalahan kalian dan akan menulis satu kebaikan dan meninggikan satu derajat. Di antaranya apa? Al-wudu' indal makari. Berwudu di saat yang kita tidak menyukai. Misalnya berwudu di waktu yang sangat dingin. Sangat dingin, tapi kita tetap berwudu. Maka tentu lebih besar pahalanya dibandingkan berwudu di hari panas.
Karena tantangnya lebih sulit. Maka begitu pula. Berbuat baik kepada kedua orang tua masih hidup, mana yang lebih sulit daripada mendoakannya saja? Tentu lebih sulit ketika dia hidup. Karena kita juga dituntut tidak hanya memberi, kita juga dituntut untuk apa? Untuk bersabar atas sikap mereka. Adapun kalau mereka telah meninggal, tentu tidak dituntut lagi untuk bersabar. Paling-paling kita hanya dituntut memperbanyak sedekah atas nama mereka, memperbanyak doa untuk mereka. Adapun ketika dia hidup, kita juga dituntut untuk mendoakannya, bersabar atasnya, mengikuti perintahnya, dan seterusnya. Maka tentu berbakti ketika mereka masih hidup jauh lebih utama daripada berbakti ketika mereka telah meninggal. Akan tetapi jika mereka telah meninggal dunia, tetap ada kesempatan birrul walidain dalam bentuk yang lain. Itu dalam bentuk diantaranya memperbanyak doa kepada mereka. Maka dikatakan cukuplah dianggap sesungguhnya sebuah kedurhakaan bagi seorang anak terhadap orang tuanya yang telah meninggal, di mana dia melewati ada di antara harinya yang dia tidak mengatakan Robbi firli wali walidayya. Dia melewati hari-harinya tanpa dia mengatakan Robbi firli wali walidayya. Bahkan selayaknya apa? Di setiap sholat atau di setiap sujud, kita berikan waktu agak beberapa detik. Berapa detik kita mengatakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 4 detik teman. 4 detik teman. 4 detik yang kita sia-siakan. Maka sangat durhaka sekali seorang anak. Bertahun-tahun, berhari-hari dia tidak mendoakan kedua orang tuanya, kecuali hanya apa? Ketiga hari setelah kematiannya dia berdoa. 40 hari setelah kematiannya dia berdoa. 100 hari setelah kematiannya dia berdoa. Kemudian berapa lagi? 1000 hari. Hari-hari sebelumnya, hari-hari antara itu tidak ada sama sekali. Bahkan di hari 3, 40, 100 bukan pula dia yang berdoa. Orang pula yang dia upahkan untuk berdoa. Lalu dia menyangka, saya telah berbakti kepada kedua orang tua. Karena saya telah mengadakan tahlilan 3 hari, 40 hari, 100 hari. Maka kita katakan, dia adalah anak durhaka. Karena perbuatan bid'ah yang dia lakukan telah menyebabkan orang tuanya kena azab. Karena Nabi SAW bersabda, Innal mayta yu'adzabu bibukai ahli alaih. Sesungguhnya mayat itu diazab disebabkan ratapan tangisan keluarganya. Dan 3 hari, 40 hari, 100 hari yang tidak diajarkan Nabi SAW, maka masuk dia dalam makna meratapi mayat, yang itu malah dia menyampaikan azab kepada kedua orang tuanya. Karena Nabi mengatakan, innal mayta yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Karena mayat itu diazab karena ratapan keluarganya. Wallahu ta'ala. Lima menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini kita berilah perumpamaan. Lahirlah anak ini hanya hitungan menit setelah itu dicampakkan oleh ibunya. Begitu. Lalu beberapa puluh menit atau berapa jam setelahnya ditemukan oleh orang. Dirawat dan dibesarkan oleh orang. Dan setelah dewasa, tahulah dia, si fulana lah ibunya rupanya. Adakah kewajiban baginya berbakti kepada ibunya? Gimana? Adapun kezoliman orang tua kepada anaknya,
maka itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Dan boleh jadi dia telah meminta ampun kepada Allah. Namun kewajiban anak kepada orang tuanya tetap. Kewajiban anak kepada kedua orang tuanya tetap. Dan jangan seseorang beralasan bahwa yang memberi kehidupan atau yang memberi nafkah hidup saya selama ini hanyalah ayah atau orang tua angkat saya. Orang tua kandung tidak ada sedikit pun. Habis. Itu semua tidak. Tetap bagaimanapun dia memiliki kewajiban untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Walaupun di masa lalu dia telah zalim kepada anaknya. Kezaliman orang tua kepada anak bukan alasan, bukan sebab untuk menafikan berbakti kepada mereka. Kalaulah seperti itu, tentulah Nabi Ibrahim tidak perlu lagi berbakti kepada ayahnya. Ayahnya kafir malahan. Mana yang lebih besar dosanya? Kezaliman sesama makhluk atau kezaliman kepada Allah? Sedangkan kekufuran, kesyirikan, kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Tapi tetap Allah perintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Baca surat Luqman ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tua engkau memaksa engkau untuk melakukan syirik yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, apa kata Allah? Fala tuti'huma, jangan taati mereka dalam perintah syiriknya itu. Akan tetapi setelah itu Allah katakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetaplah di dunia ini pergauli mereka dengan sebaik-baiknya. Menunjukkan apa? Bahwa kezaliman orang tua tidak menafikan kewajiban berbakti kepadanya di dunia ini. Dan sebaik-baik bakti seorang anak kepada orang tua tidak hanya dari sisi dunia, tapi dia juga harus memikirkan sisi akhiratnya. Bagaimana orang tuanya juga mendapatkan hidayah tauhid, hidayah Islam, hidayah iman. Ini juga harus dipikirkan. Karena ini termasuk sebesar-besar birrul walidain yang harus ditunaikan oleh seorang anak. Bagaimana orang tuanya juga mendapatkan hidayah sunnah, hidayah tauhid, hidayah. Baik para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berduduk dulu ya.